Shalom. Sebelum mulai ibadah, kita mau lihat dulu cuplikan kegiatan Cool GBI Miracle Service Pondok Cabe. Check this out. Di sini sih saya tegaskan lagi di dalam 1 Tesalonika 5 ayat 16. Di sini firman Tuhan berkata, bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa. Setelah berdoa itu kita harus mengucapkan syukur dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Jadi saudara, di sini kita senantiasa harus berdoa gitu. Ini Tante Mary mengingatkan kita semua ya untuk lebih intim lagi sama Tuhan. Kadang kita suka lupa gitu untuk membawa gitu hari kita. Misalkan bangun tidur, wah ini tiba-tiba wah kesiangan nih gitu. Wah lupa berdoa gitu. Nah, gimana? Seru kan? Yuk join dalam Cool Online GBI Miracle Service Pondok Cabe. Di situ kita dapat bersekutu bersama, saling menguatkan dan mendoakan. Biar di tahun ini hidup kita semakin melekat dengan Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom saudara kasih dalam Tuhan. Apa kabarnya? Kita semakin luar biasa di dalam Tuhan. Mari kita mau siapkan hati kita. Kita memuji Raja di atas segala raja. Haleluya. Allah sanggup melakukan segala perkara di dalam hidup kita. Tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga. Katakan data pernah timbul, timbul di dalam hati. Semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Katakan Allah sanggup. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, selamanya. Kuasanya tak berubah. Mari lebih lagi kita memuji Tuhan, Raja di atas segala raja. Amin. Apa yang tak pernah dilihat mata dan tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati. Semua disediakan
dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Dulu, sekarang, dan selamanya. Dulu, sekarang, dan selamanya. Dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Haleluya. Beri kemuliaan untuk Tuhan kita yang dahsyat, Tuhan kita yang hebat. Sebab kita memiliki Tuhan yang ajaib, saudara. Mari kita mau lebih meninggikan nama Dia. Haleluya. Mari kita memuji nama Tuhan kita yang ajaib. Haleluya. Kita memuji kebesaran Dia. Sebab Dialah segalanya bagi kita. Amin. Sama-sama katakan, tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu, Tuhan. Kau megah bagiku segenap jiwa dan pengharapan telah ku serahkan untuk rencana-Mu, Tuhan. Katakan, Kau Raja atasku. Hanya Kau yang layak ditinggikan. Katakan, ajaib Kau Tuhan. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kaulah sumber kemenanganku, layak berkuasa, meminta selamat. Katakan, Yesus, Yesus, Kaulah Raja mulia. Katakan, tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu, Tuhan. Katakan, Kau megah bagiku. Amin. Segenap jiwa dan pengharapan telah ku serahkan untuk rencana-Mu, Tuhan. Katakan, Kau Raja atasku. Hanya Kau yang layak ditinggikan. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kaulah sumber kemenanganku, layak berkuasa, meminta selamat. Katakan, Yesus, 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 Kaulah Raja mulia. Haleluya. Kami memuji kebesaran-Mu. Haleluya. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kaulah sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Katakan, Yesus, Kaulah Raja mulia. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kaulah sumber kemenanganku,
Shalom saudara, pada Voice Adventist hari ini kita akan melanjutkan pembahasan mengenai Gender Identity Challenge dan LGBTQ bagian yang kedua. Saudara, kita semua harus mengerti bahwa gender identity itu berpengaruh pada perilaku seksual dalam hal ketertarikan fisik dan hasrat seksual seseorang. Maka dari itu kita semua harus mengerti bahwa gender identity seseorang harus benar terlebih dahulu, baru kita bisa membahas mengenai ketertarikan fisik dan hasrat seksual seseorang termasuk yang menyimpang seperti LGBTQ. Agar saudara lebih mengerti, ada perbedaan antara ketertarikan fisik dengan hasrat seksual. Ketertarikan fisik merupakan perasaan ketertarikan kepada seseorang karena faktor biologis atau secara fisik seperti penampilan, wajah, bentuk tubuh, suara, bau tubuh, tatapan, dan sebagainya yang bisa terjadi sesaat atau untuk waktu yang lama. Tapi yang saudara harus ketahui bahwa tidak selalu objek yang membuat ia tertarik selalu lawan jenis. Contohnya, ada seorang anak cowok yang ngefans banget sama boyband K-pop karena suara dan performa panggungnya. Sedangkan hasrat seksual adalah tindakan untuk merealisasikan ketertarikan fisik, baik itu bisa di dalam pikiran atau secara fisik berhubungan seksual. Ini merupakan suatu pilihan mau dilakukan atau tidak. Hasrat seksual yang sah hanya dapat dilakukan antara laki-laki dan perempuan yang sudah menikah. Dari sini kita bisa melihat bahwa gender identity merupakan kunci sebelum memasuki tahapan ketertarikan fisik dan hasrat seksual. Jika gender identity-nya sudah terjadi penyimpangan, maka secara otomatis ketertarikan fisik dan hasrat seksualnya terjadi penyimpangan. Jika ketertarikan fisiknya sudah benar sesuai organ reproduksi seksualnya, maka untuk merealisasikan hasrat seksualnya pun harus benar, yaitu hanya boleh dalam pernikahan. Sampai di sini terlihat sekali bahwa hasrat seksual LGBTQ, baik yang dituangkan dalam bentuk hubungan fisik maupun pikiran seperti fantasi dan juga semua hasrat seksual kaum heteroseksual yang terjadi di luar pernikahan, semuanya adalah salah dan merupakan dosa. Maka dari itu dalam Imamat 18 dan 20 ayat ke-10 sampai ke-21 jelas melarang segala perzinahan dan percabulan, ketertarikan fisik yang tidak wajar, dan pelaksanaan hasrat seksual yang menyimpang kepada orang tua, saudara kandung, saudara tiri, sepupu, sanak saudara, dan bahkan kepada binatang. Lebih lagi Tuhan Yesus dalam Matius 5 ayat ke-27 sampai 30 menegaskan bahwa jika seseorang memiliki hasrat seksual di dalam hatinya meskipun belum direalisasikan dalam tindakan fisik, hal tersebut juga adalah dosa. Nah, sampai di sini mungkin saudara bertanya, bagaimana langkah pemulihan bagi mereka yang mengalami Gender Identity Challenge dan LGBTQ? Ternyata langkah pemulihannya sama dengan semua yang jatuh dalam dosa, yaitu bertobat, berbalik dari dosa, dan datang kepada Tuhan Yesus untuk pengampunan dosa serta memberi diri untuk bertumbuh ke arah Dia. Dan juga dalam hal hasrat seksual, orang-orang percaya dipanggil untuk menyalipkan segala keinginan daging yang berdosa serta mengendalikannya sebagai bagian dari disiplin rohani. Maka dari itu yang paling terpenting ialah bagaimana langkah kita sebagai anak mudanya Tuhan dalam menanggapi LGBTQ ini. Saudara bisa melakukan 3M. M yang pertama adalah mengasihi. Saudara pasti sudah sangat mengerti bahwa kita dipanggil untuk mengasihi sesama, namun mengasihi bukan berarti berkompromi terhadap kebenaran firman Tuhan. Karena tindakan untuk membenarkan perilaku penyimpangan seksual bukanlah tindakan kasih, melainkan tindakan menghancurkan. Untuk itu, GBI sendiri telah memandang disorientasi seksual kaum LGBTQ adalah dosa. Namun, GBI meyakini bahwa kuasa Yesus dan pekerjaan Roh Kudus mampu mengubahkan orang berdosa. Jadi, wujud kasih kita yang benar kepada kaum homoseksual bukan memandang perilaku itu benar berdasarkan hak asasi manusia, namun justru menolong mereka keluar dari perbuatan dosa itu sesuai 1 Korintus 6 ayat yang ke-9 sampai ke-11. Selain itu, gereja atau kita sebagai orang percaya dapat menjadi wadah dan sarana yang positif dalam melahirkan pertumbuhan iman dan penguatan nilai-nilai rohani yang baru. M yang kedua adalah membantu. Gereja atau orang percaya dipanggil untuk membantu dengan memberikan pengajaran-pengajaran yang benar mengenai gender identity, batasan ketertarikan fisik dan hasrat seksual, sehingga orang-orang yang bergumul dapat kembali pada gambaran rupa dan gambar Allah sebagaimana Allah menciptakan manusia pada awalnya. Dan M yang ketiga adalah mengingatkan. Sebagai komunitas orang percaya, saudara juga dapat saling mengingatkan bahwa perjalanan hidup orang Kristen adalah mencapai keserupaan dengan Kristus. Yang berarti bahwa proses pengudusan hidup tidak akan pernah berhenti di sepanjang kita hidup di dunia ini. Meskipun ada pilihan berbuat dosa, namun kita memilih untuk menghindari dosa tersebut. Kesimpulannya, Tuhan membenci serta menganggap dosa semua perbuatan zina, cabul, penyimpangan seksual, dan siapapun yang tidak dapat mengontrol hasrat seksualnya. Sebagai komunitas orang percaya, kita tidak dapat terhindar dari orang yang memilih hidup dalam penyimpangan seksual, namun respon dan sikap kita adalah tetap mengasihi mereka, membantu mereka untuk mengendalikan perilaku seksual mereka, serta mengingatkan bahwa perjalanan hidup setiap orang percaya adalah ke arah Kristus. Saudara, untuk penjelasan lengkapnya dari tim teologi kami, silakan cek link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia.
Salam integritas, Tuhan Yesus memberkati. Apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga? 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya, Ia akan menudungi engkau. Di bawah sayapnya, engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu, dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu. Yang Maha Tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Mari kita sembah Dia. Haleluya. Hosana. Mari kita sembah Dia, katakan Yesus. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu. Ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya
kerinduan kita katakan, Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Oh Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu. Ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian. Kemuliaan hanya bagimu. Ku mau memujimu, pujimu. Ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian. Kemuliaan hanya bagimu. Mari kita sembah Dia. Kami memuji Engkau Tuhan. Hanya Kaulah segalanya di dalam hidup kami, Yesus. Ku tinggikan, ku sembah Kau. Haleluya, Hosana. Kami tinggikan namamu, Yesus. Hanya Kau segalanya, ku sembah Kau. Haleluya, terima kasih buat anugerah-Mu. Oh, Yesus, pegang erat tanganku. Ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku. Engkau alasan selama ku hidup. Yesus, Yesus, pegang erat tanganku. Ku tak dapat hidup di luar kasih. Oh Bapa, tinggalkan aku. Engkau alasan selama ku hidup. Oh Yesus, Yesus, pegang erat tanganku. Hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku. Engkau alasan selama ku hidup. Yesus, Yesus, Yesus. Inilah bukti penyembahan kami.
Shalom Bapak Ibu kasih dalam Kristus. Hari ini saya ingin menyampaikan firman Tuhan. Temanya, jangan mencobain Tuhan Allahmu. Bapak Ibu, sebelum kita masuk dalam firman, mari kita berdoa dahulu. Bapa di surga, kami mengucap syukur untuk hari yang indah ini. Kalau saya diberi kesempatan untuk menyampaikan sedikit firman-Mu, kiranya Tuhan berkati kami, urapi kami, lindungi kami, dan sertai kami. Kau juga berkati hamba-hamba-Mu yang mendengarkan firman-Mu hari ini ya Bapak. Berkat-Mu melimpah-limpah ya Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Bapak Ibu kekasih dalam Kristus, hari-hari terakhir ini kita diperhadapkan dengan COVID-19. Pandemi COVID-19 belum berakhir. Suasana hari makin mencekam, makin tidak menentu. Ada hamba Tuhan mengatakan, saat ini gereja melarikan diri dari kenyataan dan tidak bersahabat. Karena corona, gereja diliburkan. Ada yang mengatakan bahwa Tuhan kalah kepada virus corona. Karena banyak orang yang tetap terkena COVID-19. Jadi virus ini dianggap mereka itu punya mata. Dan hanya menyasar kepada orang-orang yang tidak percaya atau jauh dari Tuhan. Dan virus ini buta. Dan dia akan melihat kepada orang-orang yang jauh dari Tuhan. Hari ini saya ingin menyampaikan, jangan mencobain Tuhan Allahmu. Saya begitu sedih. Ada saudara meninggal. Dia di PCR positif. Akhirnya saya tidak berani melakukan sesuatu. Jadi virus ini sangat membuat kita itu hubungan terputus. Dari yang dulunya kita sayangin, kita cintain, banyak yang dipanggil oleh Tuhan. Karena Tuhan izinkan virus ini terjadi. Tapi sebagai anak-anak Tuhan, banyak menganggap bahwa virus ini dianggap kecil, gak ada masalah. Jadi kita sekarang ini serba sulit. Kita mencari Tuhan atau Tuhan mencari kita. Dan waktunya kita bertobat. Waktunya kita harus bertobat. Banyak orang menyampaikan ilustrasi hoak yang tidak meyakinkan kehidupan ini. Jadi kita kadang-kadang sulit untuk melakukannya. Kemarin saya habis mengubur adiknya istri saya. Saya tidak berani masuk ke rumah mertua. Seandainya itu tidak pandemi, saya bisa dipecat. Tapi karena pandemi, saya mengatakan maaf. Jadi firman Tuhan mengatakan di Matius 4 ayat 1-11. Kita nggak boleh mencobain Tuhan.
Kita baca di Matius 4 ayat 7. Tuhan Yesus berkata kepadanya, ada pula tertulis, firman Tuhan tertulis, janganlah engkau mencobain Tuhan Allahmu. Kita nggak boleh mencobain Tuhan Allah kita. Karena apa? Yang pertama, kita nggak boleh sombong, tidak boleh egois. Kadang-kadang orang disuruh pakai masker susah, disuruh vaksin susah. Ada teman saya, dia merasa, wah virus ini kecil, nggak ada apa-apanya. Dia sombong. Wah, kalau saya jauh dari COVID-19 dan egois bahwa dia merasa aman. Kita nggak boleh mencobain Tuhan kita, Allah kita. Akhirnya satu keluarga kena COVID. Dari teman saya sampai anaknya, cucunya, pembantunya, semuanya satu rumah kena COVID-19. Jadi kita nggak boleh sombong, nggak boleh egois bahwa virus ini ada dan Tuhan izinkan kita supaya kita lebih lagi mencari Tuhan, bukan Tuhan mencari kita. Karena apa? Saat-saat ini banyak orang kecewa, banyak orang susah, banyak orang sedih, banyak orang kepahitan. Banyak teman-teman saya, karena ada program vaksin dari pemerintah, mengatakan, waduh, kena divaksin juga masih kena virus. Jadi kita nggak boleh melawan pemerintahan kita yang sah, karena presiden itu adalah pilihan rakyat. Alkitab dikatakan di Pengkhotbah 8 ayat 2 dikatakan, patuhilah perintah raja demi sumpahmu kepada Allah. Jadi kita harus mematuhi perintah pemerintah kita. Kalau disuruh vaksin ya kita vaksin. Kita nggak boleh kumpul-kumpul, nggak boleh ada suatu pertemuan. Kita harus mematuhi keadaan itu. Ada kesaksian. Beberapa teman saya mengatakan, Pak, saya takut mati kalau divaksin, Pak. Soalnya banyak orang yang divaksin meninggal. Ada yang juga mengatakan, Pak, vaksin itu ada chipnya. Ada yang lagi, sudah divaksin juga kena COVID, Pak. Buat apa divaksin? Ada yang mengatakan lagi, vaksin itu antikris. Jadi, banyak alasan-alasan orang tidak mau divaksin. Ada yang takut mati. Saya bilang, kehidupan dan kematian itu di tangan Tuhan. Kita nggak perlu takut. Jadi, beberapa hari ini saya menganjurkan teman-teman saya supaya divaksin. Karena vaksin ini adalah perintah dari pemerintah kita yang sah. Matius 37:1 ayat 24 dikatakan, apabila ia jatuh, tidaklah sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangan kita. Jadi, begini, seandainya kita divaksin, ya, kena virus, kita nggak sampai tergeletak.
Karena vaksin ini sangat membantu kita. Dan kita dapat tertolong dari masalah. Terus yang kedua, kita harus melayani Tuhan dengan tulus dan tidak mencari keuntungan sendiri. Maksudnya di Titus 3 ayat 11 dikatakan, engkau tahu bahwa orang yang semacam itu, jadi orang yang tidak melayani dengan tulus, mencari keuntungan, engkau tahu bahwa orang yang semacam itu benar-benar sesat. Dan dengan dosanya menghukum dirinya sendiri. Jadi apa yang kita tabur, itu yang kita tuai. Alkitab melarang kita untuk mencari penghargaan. Dan Alkitab juga melarang kita mencari keuntungan bagi diri sendiri. Kita melayani Tuhan karena kita ini berhutang budi kepada Tuhan. Dia terlebih dahulu mengasihi kita dan telah mengorbankan nyawanya bagi kita. Jadi yang terakhir, kesimpulannya, yang pertama, kita jangan sekali-kali mencobain Tuhan, tetapi layanilah Tuhan dengan sungguh-sungguh, agar kita boleh berkenan di hadapan Tuhan, dan kita boleh menyenangkan hatinya. Layanilah Tuhan dengan tulus dan murni. Jangan sekali-sekali mencari hormat, apalagi keuntungan untuk diri sendiri. Ini firman yang saya sampaikan. Semoga menjadi berkat buat kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Mari kita sebelum mengakhirin firman ini, mari kita berdoa. Bapa di surga, Engkau sungguh amat baik buat kami, sehingga kami dapat menyampaikan sedikit firman-Mu, hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya ini. Engkau memberkati kami ya Tuhan, Roh Kudus menyertai kami. Engkau juga memberkati hamba-hamba-Mu yang mendengarkan firman-Mu. Urapi kami semua, berkati kami semua, yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang kekurangan ditambahkan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami mengucap syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu, kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Perjamuan kudus ini adalah perjamuan Tuhan Yesus. Sebelum kita masuk dalam perjamuan kudus, kita akan berdoa dahulu. Mungkin di antara kita masih ada ganjalan, ada masalah, ada dosa. Kita minta ampun dalam waktu sesingkat-singkatnya. Kita akan selesaikan dalam waktu sesingkat-singkatnya. Bapa di surga, kami mengucap syukur. Kalau hari ini kami dapat menikmati perjamuan kudus, perjamuan Tuhan Yesus. Engkau mati di kayu salib karena dosa-dosa kami. Bapak, sebelum kami masuk dalam perjamuan kudus, kiranya Tuhan ampuni kami. Ampuni kesalahan kami. Ampuni dosa kami. Mungkin masih ada ganjalan yang belum terselesaikan. Kiranya Tuhan ampuni ya Tuhan. Berkati kami, lindungi kami dan sertai kami. Mukjizat-Mu terjadi ya Bapak. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu, mari kita angkat roti tinggi-tinggi. Firman Tuhan mengatakan, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan, mengambil roti dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku
yang kuserahkan bagi kamu. Berbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah tubuh Kristus? Mari kita makan dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Mari kita angkat cawan tinggi-tinggi. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Bukankah cawan ini adalah darah Kristus? Mari kita minum dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita sembah Dia. Sembah Dia. Sembah Dia. Sembah Dia. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Engkau sungguh baik buat kami. Melalui tubuh dan darah ini ya Tuhan, kami diselamatkan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Engkau juga berkati hamba-hambamu semuanya ya Tuhan Yesus. Yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, mukjizat-Mu terjadi ya Bapak. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu, mari angkat kedua tangan kita. Kita akan menerima berkat dari Allah Bapa, Anaknya yang tunggal. Kekasih-kekasih Kristus pulanglah membawa berkat. Berkat damai sejahtera, berkat sukacita yang mengalir dari Anaknya yang tunggal, yaitu Yesus Kristus. Persekutuan manis yang kudus. Mulai dari hari ini sampai Tuhan Yesus datang menjemput kita di awan-awan yang permai. Mari yang percaya sama-sama katakan, amin.